Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fitri, NIM saya F2018-0171. Saya dari kelas B2 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Walia Kendari. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah saya yang berjudul yaitu hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Langsung saja. Dimana kita mengetahui tes biologi senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog senyawa sukar terdisosiasi yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dari panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contohnya yaitu yang pertama contohnya yaitu alkohol, alkylresorcinol, alkylfenol, dan alkylresol, yaitu antibakteri. Kedua, ester, asam para aminobenzoat atau anestesi setempat. Ketiga, alkyl 4,4 stibenediol atau hormon estrogen. Makin panjang rantai samping atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisik, seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan dan kekentalan. Dengan perubahan sifat fisik ini diikuti dengan peningkatan aktivitas biologis sampai tercapai aktivitas maksimum. Bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis. Hal ini disebabkan dengan makin bertambah jumlah atom C, makin berkurang kelarutan senyawa dalam air, yang berarti kelarutan dalam cairan luar sel juga berkurang. Sedangkan kelarutan senyawa dalam cairan luar sel berhubungan dengan proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor. Oleh karena itu, kelarutan dan koefisien partisi lemak atau air merupakan sifat fisik penting senyawa seri homolog untuk menghasilkan aktivitas biologis. Kita masuk pada poin kedua, prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik. Menurut Ferguson, kadar molar toksik sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase-fase yang heterogen, yaitu fase eksternal yang kadar senyawanya dapat diukur, dan biofasa. Pertama, senyawa berstruktur tidak spesifik menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang lebih besar. Kedua, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Yang ketiga, ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Yang keempat, bila terjadi kesetimbangan, aktivitas termodinamik masing-masing fase harus sama. Yang kelima, pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Yang terakhir, senyawa dengan derajat kejenuhan sama mempunyai aktivitas termodinamik sama, sehingga derajat efek biologis sama pula. Oleh karena itu, larutan jenuh dari senyawa dengan struktur yang berbeda dapat memberikan efek biologis sama. Sekarang senyawa berstruktur spesifik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, efektif pada kadar yang rendah. Kedua, melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Ketiga, melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibanding ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Keempat, pada keadaan kesetimbangan aktivitas biologisnya maksimal. Kelima, sifat fisik dan kimia sama-sama berperan dalam menentukan efek biologis. Keenam, secara umum mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Yang terakhir, sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologis obat. Contoh obat berstruktur spesifik antara lain yaitu analgesik atau morfin, antihistamin atau difenhidramin, diuretik,
diuretik, penghambat monoamin oksidase atau acetazolamid, dan adrenergik atau salbutamol. Nah, pada poin terakhir yaitu ionisasi, pembentukan kelat, potential redox, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Yang pertama, ionisasi dan aktivitas biologi. Sangat penting dalam hubungannya dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologi dan interaksi obat reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Yang kedua, obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagai obat yang bersifat asam atau basa lemah, untuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Nah, yang ketiga, pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Seperti kita ketahui, kelat merupakan senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Gugus-gugus kimia yang dapat membentuk kelat antara lain adalah gugus amin primer, sekunder, dan tersir, oksim, imin, dan lain-lain. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan ion logam karena mengandung atom yang bersifat elektron. Nah, yang keempat, potensial redox dan aktivitas biologis merupakan ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Reaksi redox adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom molekul yang lain. Pada sistem interaksi obat secara redox, pengaruh sistem distribusi dan faktor sterik sangat kecil, contohnya turunan quinon, SB dan AS, dan riboflavin. Nah, yang kelima, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Surfaktan adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Struktur surfaktan terdiri dari dua bagian berbeda, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik atau polar dan bagian lipofilik atau nonpolar, sehingga dikatakan surfaktan bersifat amfifilik. Nah, surfaktan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan non-ionik, dan surfaktan amfoterik. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Di sini kita masih sama-sama belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.